Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan sama-sama belajar untuk materi manajemen sistem informasi dan optimalisasi media sosial. Panduan praktis untuk UKM kuliner dan Karang Taruna di Desa Cidahu. Perkenalkan, nama saya Rio Yunanto dan saya memang cukup lama berkecimpung di bidang teknologi informasi, media sosial, dan hal-hal yang terkait dengan teknologi. Hari kita akan membahas tentang bagaimana pemanfaatan sistem informasi dan media sosial untuk UKM, khususnya di Desa Cidahu. Sebagai pendahuluan, kita akan membahas dulu sedikit tentang bagaimana kondisi yang saat ini umumnya terjadi pada UMKM. Kondisi UMKM kuliner pada umumnya memiliki banyak sekali tantangan, ya, dan juga eh, yang sifatnya menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan bagi para pemegang kebijakan. Yang pertama yaitu karakteristik UMKM memang umumnya di lingkungan domestik, skalanya mikro, kecil, gitu ya, dan masih banyak yang bergabung dengan kegiatan rumah tangga dengan modal yang terbatas, tanpa pelatihan khusus, dan kurang terkait bagaimana manajemen bisnis, pemasaran, dan keterampilan menggunakan teknologi. Nah, ini contoh dari survei yang pernah kami lakukan di beberapa UMKM. Bisa terlihat bahwa memang produksi yang dilakukan oleh mitra UMKM masih lebih banyak dilakukan di dalam rumah, menyatu dengan kegiatan rumah tangga. Sistem informasi tentunya pastinya sangat penting untuk UMKM karena kelebihan dari sistem informasi adalah mengurangi kesalahan manual, membantu mengurangi kesalahan pada proses pencatatan yang biasanya dilakukan secara manual. Dapat mengumpulkan data pelanggan secara lebih mudah karena sistem informasi biasanya juga digunakan oleh pelanggan, sehingga kebutuhan individu pelanggan akan lebih terlihat dari sistem informasi yang digunakan oleh pelanggan dan UMKM. Pencatatan keuangan menjadi lebih teratur, pengelolaan pelaporan, khususnya untuk perpajakan, lebih mudah untuk dihitung, lebih mudah untuk dikelola. Dan biasanya akan terjadi penghematan-penghematan karena dengan menggunakan sistem informasi akan terlihat bagian mana saja yang kurang efisien, ya. Misalkan dari sisi pengeluaran-pengeluaran itu akan terlihat semua, jadi memudahkan untuk eh, pengelolaan biaya operasional. Peran media sosial dalam pengembangan usaha pastinya sangat penting untuk saat ini karena media sosial memungkinkan UMKM untuk akses ke pelanggan lebih luas, memperkenalkan produk kepada audiens yang lebih besar, menciptakan citra usaha yang lebih baik, memunculkan identitas merek yang konsisten, bisa menjadi pembeda dari kompetitor atau pesaing dengan konten-konten yang lebih kreatif,
keunikan produk bisa menjadi hal-hal yang unik pada UMKM tersebut. Memberikan informasi produk dengan konten-konten edukatif bisa meningkatkan pemahaman produk yang lebih baik kepada pelanggan. Nah, ini contoh mitra UMKM yang pernah kami kunjungi dengan menggunakan kemampuan pengelolaan media sosial, beliau dapat mengubah atau memanfaatkan industri jamur yang sebelumnya dimiliki terlebih dahulu, kemudian diproses, dikelola lagi menjadi industri makanan kuliner. Di sini contohnya adalah ramen, gitu ya. Jadi dari bahan baku jamur ini kemudian diolah menjadi ramen. Jadi jamur dari produksi sendiri, pertanian sendiri, kemudian dijadikan bahan baku untuk produksi ramen. Kita coba lebih dalam tentang manajemen sistem informasi untuk UMKM, di mana sistem informasi ini memang secara definisi adalah gabungan antara teknologi, orang, prosedur yang bertujuan untuk mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Dan khususnya memang sistem informasi dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan oleh organisasi termasuk UMKM. Pengambilan keputusan ini penting karena pengambilan keputusan jika tidak menggunakan data yang tepat, maka keputusan-keputusan yang diambil hanyalah keputusan-keputusan yang berdasarkan intuisi, bukan berdasarkan data dan informasi. Salah satunya adalah sistem informasi pelanggan atau CRM. Sistem informasi pelanggan atau CRM ini memudahkan mitra untuk melihat bagaimana perjalanan seorang pelanggan mulai dari bergabung sampai dengan berinteraksi, apakah ada kenaikan ataukah ada penurunan ataukah ada menu-menu favorit yang diinginkan oleh pelanggan, termasuk mungkin jika dimungkinkan akan ada komentar-komentar atau saran-saran dari pelanggan yang bisa dicatat oleh sistem. Ya. Kemudian juga ada sistem informasi keuangan yang tadi sudah sempat disinggung, sangat penting untuk UMKM yang dapat digunakan untuk mengelola catatan keuangan untuk UMKM. Di sini si Arif, yaitu sistem informasi usaha kreatif untuk UMKM desa, berusaha untuk menjadi solusi di mana si Arif atau sistem informasi usaha kreatif merupakan platform digital yang dirancang untuk mendukung manajemen dan perkembangan UMKM di desa. Kemudian di dalamnya ada e-learning sebagai platform untuk pelatihan dan peningkatan keterampilan. Di dalamnya juga ada e-commerce untuk memungkinkan pelaku UMKM memasarkan produknya secara online dengan jangkauan yang lebih luas keluar daerah. Kemudian tersedia juga kasir toko pos yang dapat digunakan oleh UMKM dalam melakukan transaksi-transaksi yang sifatnya onsite di tempat, tidak melakukan order online, dapat menggunakan perangkat Android, dan sistem pos ini sangat efektif jika digunakan untuk memonitor penjualan dan stok
barang. Peran Syarif dalam meningkatkan daya saing dan pendukung keputusan tentunya sangat signifikan karena si Arif mampu mengumpulkan data penting dari berbagai aktivitas bisnis. Data ini nantinya menjadi dasar bagi pemilik UMKM untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Si Arif dapat menganalisis tren dan preferensi pelanggan berdasarkan data e-commerce, point of sale, kasir tadi, ya, dapat digunakan untuk memahami tren produk yang diminati oleh pelanggan. Si Arif mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar karena informasi-informasi perubahan-perubahan pola pelanggan itu akan terbaca oleh sistem sehingga UMKM dapat lebih relevan di pasar yang makin dinamis. Si Arif juga memiliki KPI-KPI yang jelas yang memungkinkan UMKM untuk melihat performa kinerja dari usahanya, dari sisi penjualan, dari sisi produksi, dari sisi SDM, itu bisa diterapkan. Nah, sekarang kita bagaimana strategi konten manajemen interaksi di sosial media. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat konten yang menarik, khususnya untuk produk kuliner, yaitu ketika kita mengambil gambar produk kuliner, maka usahakan untuk close up produk yang dapat menampilkan tekstur makanan sehingga meningkatkan daya tarik. Konten visualnya dapat menyorot dari kerenyahan atau kesegaran makanan tersebut atau produk tersebut sehingga audiens dalam tanda kutip bisa merasakan produk tersebut secara visual. Asal-usul bahan baku juga perlu untuk ditampilkan dalam sesi-sesi berikutnya karena biasanya memang bahan baku yang unik, bahan baku lokal yang berkualitas tinggi itu menambah daya tarik dan menambah nilai produk. Dan beberapa konten kreator sering menggunakan behind the scene untuk menunjukkan bagaimana suasana di balik layar pada saat persiapan bahan, pada saat produksi. Hal-hal tersebut penting untuk membangun kepercayaan dengan audiens atau pelanggan. Ya. Kemudian dalam membuat konten kuliner juga perlu untuk melakukan teknik yang disebut call to action atau CTA gitu ya, yaitu mengajak untuk audiens berinteraksi. Misalkan dengan kalimat, ayo coba diberi komentar bagaimana resepnya ketika sudah dipraktekkan di rumah. Ya, tag teman kalian kalau misalkan suka dengan produk ini, gitu ya. Nah, itu kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk mengajak audiens berinteraksi. Nah, ini contoh bagaimana sosial media digunakan untuk menampilkan behind the scene. Di sini ada akun Instagram dari salah satu UMKM yang menampilkan bagaimana proses produksi dari produk yang dibuat. Ketika menggunakan sosial media, maka jadwal dan konsistensi posting itu perlu diperhatikan. Jangan terlalu berlebihan di satu waktu tertentu, atau juga jangan terlalu jarang. Jadi usahakan untuk bisa konsisten, rutin, ya, 2 kali seminggu cukup, 3 kali seminggu juga lebih baik, tapi yang penting adalah konsisten, gitu ya, dipertahankan kekonsistenannya. Menjaga keterlibatan audiens
seperti tadi menggunakan teknik CTA, ya. Kemudian mendorong keterlibatan berkelanjutan, buat jadwal yang teratur supaya peluang interaksi dengan audiens bisa berkesinambungan. Kemudian juga perlu menganalisis kebiasaan audiens, mengetahui kapan audiens biasanya aktif, seperti misalkan di jam siang atau di jam sore atau di jam malam. Beberapa audiens punya pola-pola tertentu yang sesuai dengan karakter dari produk atau karakter dari komunitasnya. Mengelola atau memperhatikan momen-momen penting, hari-hari spesial, ya, misalkan ada momen-momen nasional, momen-momen keagamaan, nah itu perlu juga dimanfaatkan momennya untuk event-event khusus atau promosi, gitu ya, memberikan voucher dan sebagainya, gitu ya, itu dapat mendorong untuk audiens bisa intens di sosial media. Bagaimana sekarang kita mengelola interaksi pelanggan, ya, atau engagement pelanggan? Nah, dalam memanfaatkan e-commerce, maka peluangnya adalah akses pasar yang lebih luas, mengurangi ketergantungan dengan pasar lokal. Dan e-commerce juga jika digunakan secara berkolaborasi dalam satu lingkungan desa, di sini contohnya misalkan Desa Cidahu, maka akan membentuk atau membangun identitas produk desa. Jadi akhirnya nantinya Desa Cidahu akan dikenal oleh pihak luar atau masyarakat luas sebagai desa dengan produk khas tertentu. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan, perlu kita diskusikan bagaimana membangun identitas produk di Desa Cidahu. E-commerce tentunya mengurangi biaya pembukaan toko fisik, gitu ya, karena memang dengan adanya e-commerce kita tidak perlu menyewa tempat yang eh, mahal atau tempat di pinggir jalan raya, cukup menghemat biaya operasional, ya. Semuanya sudah bisa dilakukan secara virtual dan untuk pengiriman kita bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan jasa pengiriman. Nah, kolaborasi ini juga perlu dipertimbangkan dan perlu untuk ditingkatkan karena e-commerce sebenarnya memang sudah sangat lazim untuk kita jadikan sebagai satu-satunya pegangan, maka untuk kita bisa berdaya saing, sebaiknya dapat digunakan kolaborasi dengan UMKM-UMKM yang berada pada lingkungan desa dengan membuat paket bundling produk atau promosi bersama. Nah, ini biasanya menjadi hal-hal yang saling menguatkan dibandingkan harus berjuang sendiri-sendiri untuk merebut pasar di e-commerce. Nah, ini salah satu contoh dari mitra UMKM yang berhasil dengan cara kolaborasi. Dari yang produknya hanya 2 jenis, kemudian mereka berkolaborasi, akhirnya produk yang dihasilkan jadi lebih beragam, gitu. Karena eh, pihak yang awalnya sendiri punya produk A, B, yang awalnya sendiri punya produk C, D, kemudian berkolaborasi mengusahakan untuk bisa mensinergikan bagaimana produknya bisa dikombinasikan, akhirnya muncul varian-varian produk yang lebih beragam.
Mengelola ulasan atau testimoni ini memang sesuatu hal yang penting dalam menggunakan media sosial dan tentunya banyak pelanggan yang akan melakukan eh, penulisan testimoni atau komentar. Baik itu memang komentar positif maupun komentar negatif. Yang penting memang perlu untuk meningkatkan animo dari pelanggan untuk memberikan ulasan pada media sosial. Ulasan positif perlu diapresiasi, dijawab dengan positif untuk menghargai pelanggan, dan ulasan negatif perlu disikapi dengan bijak. Bagaimana harus dihadapi dengan tanpa defensif, profesional. Jika memang ada kesalahan yang dilakukan oleh tim atau dalam pelayanan, akui kesalahannya dan tawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Gunakan testimoni sebagai bahan promosi karena ulasan positif itu dapat digunakan sebagai media atau materi promosi. Nah, ini contoh bagaimana eh, salah satu mitra UMKM yang menggunakan customernya sebagai media promosi. Setiap ada customer yang melakukan order, datang ke tempat, diminta testimoninya, kemudian diajak foto bersama, kemudian ditampilkan di sosial media. Nah, ini contoh bagaimana mengelola pelanggan atau ulasan pelanggan sebagai media promosi. Potensi e-learning untuk pemberdayaan Karang Taruna dan UMKM kuliner tentunya sangat besar karena e-learning dapat mendorong Karang Taruna dan pelaku UMKM untuk lebih familiar dengan teknologi, kemudian dapat meningkatkan keterampilan-keterampilan baru, meningkatkan peluang kerja. Dengan e-learning dapat menjadi sarana untuk belajar bersama, bertukar ide, ya. Dan dengan e-learning akan menciptakan komunitas belajar yang terus berkembang seiring waktu untuk jangka waktu yang panjang. Desain pengembangan materi pelatihan yang sebaiknya nanti digunakan itu dapat menggunakan alat-alat yang sudah dimiliki sekarang, menggunakan smartphone, menggunakan laptop yang tentunya sudah dimiliki oleh banyak Karang Taruna dan UMKM saat ini. Fokus pada keterampilan-keterampilan yang praktis, kemudian juga jika perlu ada beberapa materi yang memperhatikan budaya lokal, bagaimana nilai-nilai lokal bisa diangkat, konteks-konteks yang lebih lokal juga bisa diangkat untuk lebih meningkatkan kedekatan, ikatan dalam komunitas gitu ya. Bahasa yang sederhana dan jelas juga perlu karena biasanya memang materi itu disampaikan sesuai dengan tingkat pemahaman audiens. Evaluasi dan pengembangan berkelanjutan yang perlu dilakukan yaitu bagaimana nanti data feedback dari pelanggan ini bisa digunakan sebagai tools untuk menetapkan KPI-KPI, menyesuaikan KPI yang lebih relevan, dan bisa membantu melihat tren produk, menentukan produk-produk mana yang perlu dipertahankan, ditingkatkan, atau dihentikan. Untuk jangka panjang, inovasinya perlu mengatasi bagaimana persaingan pasar, perlu melakukan benchmarking dengan kompetitor, karena tentunya produk yang kita hasilkan
tidak satu-satunya. Ada banyak sekali produk-produk yang mirip, bahkan mungkin bisa jadi sama persis, dan kita perlu secara berkala melakukan benchmark dengan kompetitor. Meningkatkan keterampilan tim sangat penting dan perlu direncanakan secara matang karena kualitas sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau sebuah tim itu menentukan bagaimana capaian-capaian yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Sekian materi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa bertemu kembali di sesi berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.